Allah berkata, kami berikan Injil. Di dalam Injil, di dalamnya fihi hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan penjaga kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, pada pembahasan kali ini saya akan bereaction seorang murtadin yang mengaku bahwa ketika dia murtad itu disebabkan oleh ayat suci Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, dia menemukan bahwa sebaik-baiknya petunjuk menurut dia adalah petunjuk yang dibawa oleh agama Kristen, yaitu Injil. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita lihat dulu cuplikan videonya sampai selesai. Quran itu memberikan apresiasi kepada kepada Alkitab. Kepada Alkitab. Ya. Secara khusus misalnya di dalam Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 46. Al-Maidah 46. Di sana dikatakan wa bukan Al-Maidah 51 itu ya? Oh, itu bukan. Mantan itu beda lagi ya. Itulah. Jadi Al-Maidah 46 itu dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata, kami berikan Injil. Di dalam Injil, di dalamnya fihi hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Ya, ada jadi petunjuk. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Injil ada Ya, petunjuk. Nah, itu ada petunjuk. Ya. Ya. Bukankah hidup ini kita memerlukan petunjuk kan? Betul. Ya. Nah, saudara sebutkan saja apa kebutuhanmu. Ya. Maka saya akan katakan Alkitab adalah petunjuknya. Ya. Bukan cuma petunjuk tapi juga wanurun. Ya. Dan cahaya yang menerangi. Jadi ada terang. Ya, terang itu artinya jelas. Maka di sini semua jelas tentang kehidupan dunia dan akhirat. Di sini jelas. Ya. Apa yang saat ini terjadi semuanya sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Baik, sebelum kita menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh si murtadin ini, saya akan menegaskan kepada para sahabat semuanya bahwa kita selaku umat Islam ternyata untuk memaknai atau menafsirkan ayat suci Al-Quran itu tidak sembarangan. Banyak sekali metode atau ilmu yang harus kita pelajari agar kita bisa mengerti ayat suci Al-Quran. Salah satunya ilmu yang harus kita pelajari yaitu ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu mantik, dan masih banyak lagi cabang ilmu yang harus kita pelajari untuk bisa memaknai atau memahami ayat suci Al-Quran. Jadi tidak sembarangan para sahabat. Makanya di situ ada satu keterangan bahwa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan logikanya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya nanti di neraka. Jadi tidak sembarangan para sahabat, harus disertai dengan guru, harus disertai dengan ilmu. Banyak sekali cabang ilmu yang harus dipelajari untuk bisa memaknai atau memahami ayat suci Al-Quran. Harus berdasarkan tafsir-tafsir yang telah ditukil atau ditulis oleh ulama-ulama mufassirin atau ulama ahli tafsir. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak sembarangan kita memaknai ayat suci Al-Quran. Artinya para sahabat, dia berkata bahwa dia murtad disebabkan oleh membaca ayat suci Al-Quran itu adalah suatu kebohongan yang sangat nyata. Karena apa? Setiap orang muslim, setiap orang yang beriman ketika dia membaca ayat suci Al-Quran tentu akan makin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan asumsi dia, dengan pernyataan dia seperti itu, kalau misalkan memang benar apa yang dia sampaikan, ternyata kita bisa melihat orang ini adalah orang yang sangat bodoh.
Orang ini dengan beraninya memaknai ayat suci Al-Quran dengan kemauannya sendiri tanpa disertai dengan guru atau tanpa dia bertanya terlebih dahulu kepada ulama yang lebih paham kepada Al-Quran. Seharusnya orang bijak, orang pintar, orang berakal yang mempunyai keinginan untuk mengetahui apa itu petunjuk, seharusnya dia bertanya kepada orang yang lebih tahu, yang lebih mengerti apa arti dari ayat tersebut. Semisal di situ dia berkata bahwa dia murtad disebabkan oleh surat Al-Maidah ayat 46. Padahal kalau dia lebih pintar sedikit saja, ternyata di dalam ayat tersebut tafsirannya bukan seperti yang dia anggap, bukan seperti yang dia tafsirkan. Akan tetapi, kalau kita melihat dari berbagai macam tafsir, kita akan menemukan maksud dari tafsir ayat tersebut. Bahwasanya di dalam Islam, umat Islam juga meyakini, juga percaya bahwa kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran adalah kitab samawi. Artinya, kitab risalah, kitab tauhid, menauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal contoh kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan ketiganya ini adalah kitab samawi, menauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengetahui semua bahwasanya yang namanya Nabi Daud alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, itu ketiga-tiganya adalah hamba Allah, ketiga-tiganya adalah Nabi Allah, ketiga-tiganya adalah Rasul Allah. Berarti mereka membawa risalah, mereka membawa syariat, mereka membawa petunjuk untuk menyelamatkan umat, untuk bisa membawa umat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Kemudian dia berkata bahwa yang namanya petunjuk itu adalah kitab Injil, bahwa Al-Quran sendiri pun mengakui yang namanya petunjuk itu ada di dalam kitab Injil. Padahal kalau dia melanjutkan membacanya dari surat Al-Maidah, semisal di sini dari ayat 48, misal Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Dan kami telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, di situ sudah jelas, di ayat 48 ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan penjaga kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Jabur. Jadi sudah sangat jelas bahwa Al-Quran adalah penyempurna. Ingat, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti kalau memang dia membutuhkan kebenaran yang nyata, petunjuk yang nyata, cahaya yang nyata, itu tidak ada selain daripada Al-Quran. Itu surat Yunus 94, surat ke-10. Dikatakan, jika engkau dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami Allah turunkan, ya, dari surga, ya Allah turunkan. Kalau kita ragu begitu, tanyakanlah kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi disuruh bertanya, ya, disuruh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, disuruh bertanya kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu, sebelum Islam, sebelum Quran. Berarti kitab apa itu? Ya, Taurat, Jabur, dan Injil. Ya, siapa mereka itu? Ya, Al-Quran selalu bilang Yahudi dan Nasrani. Tiga dasar inilah maka saya berani baca Alkitab. Nah, itu lebih kacau lagi para sahabat, lebih amburadul lagi.
Itu sudah membuktikan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran tanpa disertai dengan guru, tanpa dia berguru kepada orang yang lebih paham mengenai Al-Quran, ternyata hasilnya adalah o'on. Hasilnya sesat. Dan pada akhirnya dia berada di dalam kesesatan dan menyesatkan. Contohnya ketika dia mencoba untuk memaknai surat Yunus dari ayat 94, dia berkata bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW ada keraguan. Makanya di situ kata dia disuruh bertanya kepada orang-orang sebelumnya yang menguasai atau membaca kitab dari kitab-kitab sebelumnya. Padahal kalau kita tahu asbabun nuzulnya dari surat ini, kalau kita tahu makosidnya dari surat ini, kita baca dulu ayat sebelumnya. Karena di ayat 94 ini adalah jawaban dari ayat-ayat sebelumnya. Contoh kita membaca di ayat 90 dari surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'athba'ahum fir'aun wa junuduhu bagyaw wa adwa. Wallahu a'lam. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Nah, ini adalah ayat 90 dari surat Yunus. Menceritakan kejadian yang dialami oleh kaum Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun laknatullah alaih beserta tentara-tentaranya. Dan Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya melintasi lautan. Sampai diceritakan Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti kaum Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah tenggelamkan pada saat itu. Nah, di ayat 94 ini adalah jawabannya. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Yang artinya wallahu a'lam, maka jika kamu wahai Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Nah, itu jawaban dari ayat 90 dari surat Yunus. Di situ sudah jelas bahwa di dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada baginda Rasul mengenai riwayat-riwayat, mengenai kisah-kisah yang dimana di situ adalah kisah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Makanya di situ fa in kunta, maka kalau, jikalau berarti itu adalah pertanyaan sekaligus pernyataan, sekaligus jawaban. Jikalau gitu, nah, tanyakan kepada kaum-kaum sebelummu, tanyakan kepada orang-orang sebelummu, yaitu orang-orang yang menguasai atau memahami kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tentunya yang dimaksud di sini adalah kaum Bani Israel yang telah mengalami, bahkan yang lebih mengetahui kejadian serupa yang diceritakan oleh ayat suci Al-Quran. Akan tetapi di situ baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ragu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui wahyunya, melalui malaikat Jibril. Beliau, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu meyakini dan bersikap tegas kepada apa yang telah diwahyukan kepadanya. Sahabat, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.